Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang materi ijtihad, di mana ijtihad itu adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu hukum. Akan tetapi usaha untuk menghasilkan hukum di sini adalah hukum yang masih ijtihadiyah. Yang perlu saya jelaskan bahwasannya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis itu ada yang sudah qat'iyah, sudah pasti, dan ada yang masih dhanniyat. Dhanniyat dalam artian masih dalam praduga, seperti itu, sehingga inilah wilayah ijtihad. Kalau yang sudah pasti, yang sudah tidak perlu penalaran lagi, maka tidak usah diijtihadi, ya, sehingga yang boleh dimasuki oleh ranah ijtihad adalah perkara-perkara yang masih dhanniyat. Di dalam beberapa keterangan telah dijelaskan bahwasannya kita sebagai umat Islam itu harus as-sabit bil furu', as-sabit bil usul wal muruna bil furu'. Kita diperintahkan untuk tegas dalam hal pokok usul tauhid, tetapi lentur dalam hal furu'iyah. Furu'iyah ini ya fikih gitu ya. Tapi lagi-lagi di dalam fikih itu sudah ada yang sudah qat'i dan sudah tidak bisa dimasuki oleh ruang ijtihad, sehingga tidak perlu ada ijtihad di situ. Justru nanti ketika ingin melakukan ijtihad maka justru ditentang oleh khalayak para ulama. Misalnya nih, kita ingin berijtihad tentang warisan laki-laki. Warisan laki-laki di mana laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini mau dirubah oleh kita supaya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini tentu nanti akan ditentang oleh para ulama, karena memang ulama sudah sepakat bahwasannya bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini disebabkan karena memang dalam tradisi keislaman, dalam ajaran Islam itu yang bekerja adalah laki-laki, perempuan tidak usah bekerja, seperti itu ya. Kalaupun nanti ada perbedaan, mungkin bukan dari segi bagiannya, bukan segi bagian dari ashabul furud ya, bagian-bagian pasti itu, tetapi ada istilah hibah dan yang lainnya itu ya. Begitu juga contoh yang tidak bisa dirubah oleh kita nantinya dari hal-hal yang dari fikih tadi ya, itu adalah misalnya tentang kewajiban sholat zuhur dari 4 rakaat mau dirubah menjadi 3 rakaat, atau sholat subuh kita kurangi menjadi 1 rakaat, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu sudah sepakatan para ulama, dalilnya sudah qat'i, sehingga tidak ada ruang dan tidak ada wilayah untuk diijtihadi. Tetapi bagi fikih yang lain yang masih mengandung khilafiyah, maka itu boleh untuk berijtihad di situ. Walaupun itu misalnya ayat itu bersumber dari Al-Quran, maka masih boleh saja. Misalnya wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Orang-orang yang ditalak itu hendaklah menahan diri selama 3 kali quru'. Dalam pandangan Imam Syafi'i adalah 3 kali persucian, tapi Imam Hanafi adalah 3 kali haid. Nah, ini wilayah-wilayah yang masih bisa dimasuki atau ruang-ruang yang masih bisa dimasuki oleh ijtihad. Makanya ada beda orang yang iddahnya disebabkan karena kesucian, karena sudah suci, juga berbeda dengan iddah ketika dia menggunakan istilah quru sebagai haid. Masanya itu berbeda. Ini adalah masalah, lagi-lagi ini adalah saya katakan tadi masalah furu'iyah yang bisa saja para ulama itu berbeda pendapat dalam menghasilkan hukum. Perlu ditegaskan lagi dengan hadis yang kemarin bahwasannya man ijtahada bi ra'yihi fa in asaba
falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid. Orang yang berijtihad itu apabila dia benar maka dia dapat 2 pahala, apabila dia salah maka dapat 1 pahala. Kenapa bisa dapat 2 pahala? 2 pahala karena satu dia telah pahala yang satu adalah untuk kebenaran dia ketika dia berijtihad. Yang kedua adalah pahala karena usahanya dia untuk mencari hukum. Terus yang kenapa dia salah tetap dapat pahala itu karena dia telah berusaha untuk mencari hukum sehingga usaha baiknya tadi itu tetap diberi pahala dengan 1 pahala. Walaupun itu salah, tapi kesalahannya tidak membuat dia tidak mendapat pahala, tetap mendapatkan 1 pahala. Oleh sebab itu, maka ketika kita berhadapan dengan teks atau dengan ayat, hadis dan yang lainnya, maka yang perlu dikaji pertama kali adalah apakah ayat atau teks tadi itu, nas itu adalah sudah qat'iyud dilalah, sudah pasti, tidak ada ruang untuk ijtihad, atau dia masih dhanniyud dilalah. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan yang menjadi pembahasan kita. Lagi-lagi banyak di masyarakat kita itu banyak orang salah paham tentang mana itu syariah, mana itu fikih. Susah membedakan antara mana itu usul fik, mana fikih. Sehingga gampang kita terjebak kepada pemahaman yang seakan-akan bahwasannya fikih itu adalah syariah sehingga harus 1 kata. Ya. Nah, ini kan salah pemahaman. Kecuali nanti ketika kita berbicara tentang syariah. Dan ini pun apabila syariah dimaknai sebagai sesuatu yang bersumber atau berdasarkan wahyu. Sebab syariah itu ada yang membedakan antara syariah dan fikih, ada yang justru menyamakan fikih dan syariah itu ya sama. Ini salah satu contohnya adalah Imam Hanafi dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Ini kan tidak membedakan antara fikih dan syariah. Sehingga beliau mendefinisikan fikih itu adalah ma'rifatus syai' ma laha wa ma 'alaiha. Pengetahuan tentang hal, hak dan kewajiban. Sehingga masuk semuanya. Ini hampir mirip dengan pendapatnya Abdul Karim Zaidan. Tetapi nanti dipilah lagi itu. Syariah itu seperti apa. Kalau fikih itu adalah pemahaman seorang mujtahid terhadap teks atau nas tertentu sehingga menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengistimbatkan hukum. Jadi titik tekannya kalau syariah itu berdasarkan wahyu, sedangkan fikih itu berdasarkan pemahaman seorang mujtahid terhadap wahyu tadi sehingga menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Apalagi tempatnya berbeda. Ya, di Jazirah Arab saja itu bisa berbeda. Makanya ada yang mengatakan kalau yadun itu bahasa Arabnya tangan. Ada yang makna yadun itu sampai di sini saja, tapi juga ada yang sampai di sini. Jadi kalau negara Arab, satu negara mempraktikkan potong tangan misalnya, bagi seorang sarik pencuri itu, maka satu negara bisa memotongnya sampai di sini atau sampai di sini, tergantung bahasa yang digunakan di daerah mereka masing-masing. Oleh sebab itu maka kembali kepada pokok pembahasan kita bahwasannya ada teks yang qat'iyud dilalah yang sudah pasti tidak bisa dirubah dan ada yang bisa dirubah, dan ini adalah ranahnya para mujtahid. Tetapi seorang mujtahid itu harus ada kriterianya, kualifikasi keilmuannya. Makanya misalnya Abdul Wahhab Khalaf itu beliau mensyaratkan seorang mujtahid itu harus bisa 4 perkara, atau setidaknya syarat seorang mujtahid itu ada 4 menurut beliau. Yang pertama adalah kemampuan bahasa Arab. Kemampuan bahasa Arab ini tidak hanya ana, anta dan yang lainnya, tetapi di situ ada qawaidun nahwu, sharaf, badi, balagh, mantik dan yang lainnya. Itu adalah unsur-unsur daripada penguasaan terhadap bahasa Arab secara mendalam.
Sehingga ketika orang pandai bahasa Arab, atau syarat pertama dari seorang mujtahid itu pandai bahasa Arab, maka dia harus pandai nahwu, sorf, dan yang lainnya. Karena perubahan kata dan perubahan makna itu tentu dipengaruhi oleh dasar-dasar daripada bahasa tadi. Nah, itu yang pertama. Kedua, syarat yang kedua bagi seorang mujtahid adalah dia paham Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemana rujukannya, di mana rujukannya, keterkaitannya satu sama lain, munasabahnya, itu paham. Walaupun dia tidak harus hafal Al-Quran, seorang mujtahid tidak harus hafal Al-Quran, seorang mufassir pun tidak harus dia hafal Al-Quran, tetapi dia harus tahu kemana rujukan ayat tersebut, hubungan ayat satu dengan ayat lainnya, hubungan satu hukum di dalam ayat dengan hukum yang lain di ayat yang lain. Itu harus paham. Itu syarat seorang mujtahid yang nomor 2. Yang nomor 3, syarat seorang mujtahid itu adalah paham dan ngerti terhadap sunnah Nabi terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam sunnah Nabi. Ya, kalau tidak paham tentang sunnah, hanya Al-Quran saja dia pandai, ya itu juga menjadi pertanyaan, apakah dia benar-benar seorang mujtahid atau tidak. Kenapa bisa demikian? Karena sumber dasar hukum Islam yang nomor 2 itu adalah sunnah. Kalau tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka harus dicari dia sunnah. Ya, itu adalah syarat yang nomor 3. Makanya ketika Rasulullah mengutus seorang sahabatnya ke Yaman, ke Yaman itu, maka Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, bimadza tahkum? Ahkumu bi kitabillah. Fa illam tajid ya Mu'ad, ahkumu bi sunnati Rasulillah. Fa illam tajid fil Qur'an wala fis sunnah ya Mu'ad, ana ajtahidu bi ra'yi wala alu. Fadaraba Rasulullah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkenal sekali tentang penggunaan untuk ijtihad. Jadi Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, kamu ketika menemukan satu perkara, apa yang akan kamu lakukan? Kata Mu'adz, saya akan mencari atau menghukumi dengan Al-Quran. Jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, wahai Mu'adz, dengan apa engkau akan memutuskan? Maka beliau menjawab, bi sunnati Rasulillah, yaitu dengan hadis atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau tidak menemukan keduanya wahai Mu'adz, baik itu dalam Al-Quran atau hadis, kata Mu'adz bin Jabal, saya akan berijtihad, akan tetapi saya tidak mengintengkannya atau meringankannya. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya berkata, maka benarlah utusan-utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sumber hukum Islam yang utama dan yang paling utama Al-Quran dan Al-Hadis bagi seorang mujtahid harus dipahami betul-betul, baik secara secara urutannya, keterkaitannya dengan yang lain, itu penting. Yang terakhir, syarat seorang mujtahid yang terakhir adalah dia harus paham tentang qiyas. Selain qiyas, bahasa yang sering digunakan di mazhab lain adalah maslahah mursalah atau istihsan. Nah, itu harus paham, karena setiap hukum itu pasti memiliki tujuan bagusnya, pasti ada kebagusannya, pasti ada kemaslahatannya. Kemaslahatan itu tentunya adalah untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Seorang mujtahid harus demikian. Ketika dia ingin berijtihad, ingin memutuskan suatu hukum, maka tentu dia harus juga mempertimbangkan istilah qiyasi tadi itu, atau memahami tentang qiyas atau istislahi, istihsan dan yang lainnya. Kenapa bisa demikian? Ya karena hukum yang akan diistimbat atau yang dicari itu kepentingannya adalah untuk kebutuhan umat manusia, sehingga harus tahu apakah itu maslahah atau tidak, seperti itu.
Nah, hal ini yang perlu dipahami oleh teman-teman ketika membahas sebuah ijtihad. Ingat seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya syariat itu murni dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan fikih itu adalah hasil olah pikiran manusia terhadap dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis, sehingga menghasilkan pendapat atau hukum yang berbeda. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i, supaya para pengikutnya itu tidak fanatis, beliau berkata, fa inna madhhabi sahihun walakin yahtamilul khata' wa inna madhhaba ghairi khata'un walakin yahtamilus sahih fa in sahha fahuwa madhhabi. Madhab saya, kata Imam Syafi'i, itu benar, tetapi bisa jadi di dalamnya ada salah gitu ya. Madhab yang lain itu salah, tetapi kemungkinan bisa jadi itu benar. Maka ditegaskan oleh Imam Syafi'i, fa in sahha, maka jika benar, fahuwa madhabi, maka itu adalah madhab saya. Sehingga saya tegaskan lagi, masalah ijtihad, masalah furu'iyah, perbedaan itu adalah hal yang lumrah, yang sudah terjadi dan biasa terjadi, bahkan di masa Rasulullah pun sudah ada seperti ini, sehingga tidak perlu diperdebatkan ya. Masalah kunut, nah itu yang masih masalah tahlil, masalah dan yang lainnya, itu yang masih khilafiyah seperti itu jangan terlalu diperdebatkan sehingga kita akhirnya ribut sesama umat Islam. Maka kata Muhammad Shaltut dalam beberapa makolahnya mengatakan, limada taqaddumul akharun wa ta'arahu, atau takhalluf al-islam. Limada taqaddum, kenapa orang-orang selain Islam, non muslim itu dia maju sedangkan orang Islam itu tertinggal? Li'annana nabhas anil hammamat, karena kita selalu membahas tentang perwesian atau kamar mandi. Ini najis ndak, ini batal ndak, ini sah ndak, itu saja yang dibahas menurut Muhammad Shaltut, sehingga umat Islam itu akhirnya tertinggal. Sedangkan bangsa lain itu sudah membahas tentang astronot, bulan, bagaimana tinggal di planet Mars. Nah, itu pembahasan mereka. Oleh sebab itu, maka ketika membahas ijtihad, maka hasil ijtihad yang berbeda dengan ijtihad yang lainnya itu tidak usah dipermasalahkan. Karena dalam tataran akademis, kebenaran itu adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Begitu juga kebenaran atau sesuatu yang dianggap benar di dalam tataran akademis adalah apabila memiliki referensi yang jelas dan tegas. Mungkin ini saja. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, silahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.